Halo teman-teman, kembali lagi sama Miftah di Inspira Homes. Hari ini aku mau main ke rumah kecil dalam gang yang luas tanahnya tuh 42 meter persegi. Jadi lebarnya cuma 4 dan panjangnya 10,5. Kita langsung ketemu aja sama ownernya. Halo, saya Riri. saya Ilham. Selamat datang di Rumah Real. Halo. Halo. Apa kabar? Baik, kami Miftah. Alhamdulillah, akhirnya kita main juga ke sini. Alhamdulillah ya. Karena- Walaupun bermacet-macetan. Dan janjiannya udah lumayan lama nih di sini. Oke, mungkin kita boleh tanya-tanya dulu nggak, mulai dari fasadnya? Boleh. Jadi kita agak maju lagi dulu. Aku mau tanya, ini ceritanya kayak gimana sih Mbak Riri? Kenapa kok akhirnya menentukan beli rumah di sini? Ini kan di dalam gang dengan luasan tanah 42 meter persegi. Ceritanya seperti apa? Jadi sebenarnya sih kita itu awalnya setelah nikah tuh pengen cari rumah tuh di sekitaran Jakarta Selatan sebenarnya, sebut aja Depok lah kayak gitu. Oke. Cuman memang belum rezeki ya. Terus waktu itu ada dari temennya orang tua, ada yang nawarin rumah di sekitaran sini. Kebetulan juga kan rumah orang tua di seberang aja. Terus pas kita lihat itu cocok di dalam lokasinya, itu deket banget sama tempat kita kerja gitu. Karena kan mobilitas kita sehari-hari itu kan memang di sekitaran Jakarta kayak gitu. Oke, jadi awalnya ini tuh sebelumnya rumah kontrakan 3 petak. Terus karena kita sering nonton Inspira Home, jadilah rumah yang sekarang kita tempatin. Jadi memang temanya itu simple aja, kotak, tapi bisa dibilang Japandi industrial karena interiornya nanti pas kita masuk ke dalam. Dan emang serba putih-putih semua kayak gini ya. Iya. Dan kalau dari luar emang bentuknya ya udah kotak aja Kotak gitu. aja, ya. memang kita maunya lihatnya ya nggak mau yang mencolok banget sih Kak, kayak gitu. Pakai arsitek kah ini? Ya kebetulan kita pakai arsitek dari Design United Band. Oke, ntar ada di sini teman-teman. Soalnya itu yang suka ditanyain juga Iya. sih. Ada yang mau diceritain lagi dulu nggak dari fasadnya mungkin? Oke, untuk pilihan gerbangnya pun kita pilihnya itu yang simple aja ya. Oke. Jadi tingginya kurang lebih 1,7 meter, simple, seamless. Terus Warnanya di sini- hitam ya, kontras ya hitam, jadinya. karena kan Japandi industrial ya, jadi biar ada Oke. industrialnya. Terus di sini kita pakai roster nako juga untuk sirkulasi udara. Terus juga jadi nggak terlalu langsung lihat ke dalam. Plus di sini ada kotak paket. Karena kita berdua jarang di rumah, jadi kalau ada tukang paket tinggal masukin paketnya aja, kita ambil dari dalam. Itu sih. Simple ya kalau dari luarnya ya. Kita masuk. Akan masuk. Nah, ini langsung ketemu untuk motor ya di sini ya. Betul. Berarti, nah maaf nih, biasanya kan ada yang tanya, Kak kalau nanti punya mobil gimana gitu. Oke, kalau untuk mobil kebetulan di sekitaran sini ada parkiran umum untuk mobil. Jadi nanti kalau misalnya kita udah butuh kendaraan beroda 4, kita bisa nanti parkirnya bulanan di dekat sini ataupun di rumah orang tua. Berarti karena udah dekat ada ya? banget ya. Berarti udah ada tempat parkirnya ya, Betul. nggak ngambil jalan orang juga ya. Betul banget. Untuk saat Oke. ini motor aja cukup sih, untuk 2 motor juga masih cukup. Oke, jadi di bagian sini ini kebagi 2 ya, untuk naruh motor sama yang di sininya untuk teras kecil. Teras, betul. Nah, ada cerita menarik apa nih di terasnya? Cerita menariknya sih sebenarnya waktu bangun itu kan kita nggak ada plan untuk ground tank ya. Jadi ternyata pas pembangunan itu butuh ground tank karena kita lumayan tinggi ke atas. Nah, Oke. jadi di dalam ini ada ground tank. Terus untuk di terasnya sendiri pun ini ada mesin air. Nah, jadi si mesin airnya ini kita tutupin pakai perforated, tetap ala-ala industrial. Terus atasnya kita kasih bench untuk kalau misalnya mau pakai sepatu atau lepas sepatu. Nanti bisa dimasukin ke dalam juga. Jadi dia kamuflase gitu ya, Betul. tapi multifungsi juga. Betul. Soalnya ya tetap. udah kita bisa duduk di sini juga gitu ya. Oke. Nah, ini dari sini sebenarnya udah kelihatan ya dalamnya karena pintunya kebuka. Betul, inilah salah satu juga kenapa kita pilihnya folding door terus kaca, karena itu tadi, karena luasnya itu bener-bener tiny, compact banget, cuman 4 meter aja untuk lebarnya, bersihnya cuma 3,7 aja. Oke. Jadi supaya kelihatan ruangannya itu luas, itu tadi kita pakai sliding door, jadi kalau misalnya ada keluarga, teman main, tetap
bisa di luar ataupun di dalam. Kayak gitu. Oke, ini pun kalau misalnya ditutup kan dia kaca, dia masih ada gordennya kah atau roller blind gitu? Kita pakai vitrasa sih kebetulan. Oh, ada vitrasanya. Ya, Oke. gitu. Jadi nanti kalau misalnya ditutup kurang lebih akan seperti ini. Berarti kalau misalnya untuk lebih mau nutup lagi, Iya. tinggal kayak gini ya. Kenapa pakai vitrasa? Karena kita tetap pengen ada cahaya masuk aja sih Kak, kayak Oke. gitu. Terus kalau misalnya pakai roller blind agak ribet ya, karena kan ini folding. Benar. Tuh. Jadi kurang match aja gitu ya. Kalau misalnya Terus dipakai rencananya nanti kalau ada rezeki kita mau pasang security door juga di bagian sini. That's why ada space kurang lebih itu 7 cm untuk si security door-nya. Nanti berarti ya. nextnya ya. Nextnya. Oke, biar lebih aman lagi. Tapi sebenarnya kalau misalnya tadi dari depan pun kan karena tinggi dan tertutup juga nggak terlalu kelihatan ya bagian Betul, dalamnya sebenarnya sini untuk ya. sofa sih sekarang udah aman banget sih alhamdulillah di sini. Jadi juga udah cukup sih untuk saat ini. Oke, nah ini kan rumahnya 3 lantai. Di lantai satunya ini ada apa aja nih? Untuk lantai satunya kita open space aja, jadi kayak communal space, ada living room, ada dining, kitchen, terus toilet dan ada gudang. Nah, pas waktu di dalam ini kan pemilihan warnanya nggak cuma putih aja nih, aku ngeliat ada variasi warna lain, ada woodnya juga. Nah, ini seperti apa nih pas Iya. pemilihan warnanya? Kan memang kita konsepnya itu Japandi industrial. Jadi Japandi itu kan banyak warna-warna kayu, Iya. putih, terus industrialnya sendiri itu ada warna hitam dan abu-abu. Nah, catnya itu kita pilihnya warna putih aja plain untuk di area komunalnya. Terus kita mainnya tapi di warna-warna interiornya gitu. Oke. Jadi kayak cushion kita kasih ada warna hijau-hijaunya. Terus artificial juga warna hijau, beberapa ada warna kuning, terus di sini juga ada warna hijau dan lain-lain. Jadi lebih gampang ya mix and match-nya ya. Nah, ini kan kalau misalnya aku lihat juga dibikin split level gitu ya. Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Nggak langsung los aja gitu, sama rata gitu. Karena kita pengen ngejar si tangga yang menuju ke lantai 2-nya. Kita kan emang pengennya tangganya itu lurus, nggak ada lengkungan atau belokan. That's why dibuatlah di sini split level ketinggian kurang lebih 50 cm. Gitu, sama sebagai pembatas area juga sih. Jadi ini pembatas area untuk living room. Pas naik ini udah ke area dining sama ke kitchen. Berarti pembatas areanya tuh dari ketinggian level lantainya ya. Betul. Bukan pakai sekat gitu ya. Jadi masih tetap los aja. Oke, kita balik lagi ke sini dulu karena kayaknya di sini tadi kan di-mention ada toilet ya. Iya, betul. Di sini juga ada pintu kayak. Iya, kita kesini dulu kali ya. Oke, dibuat kamu kamuflase semua ya pintunya Iya, ceritanya. biar nggak terlalu kelihatan kalau ini ada toilet. Nah, karena di luar udah netral, jadi untuk di toiletnya kita pilih main warna sih gitu. Oh iya, Kalau langsung yang di beda sini- ya warnanya. Kalau yang di sini itu lebih ke pilihan aku sih yang bagian bawah ini. Jadi memang tilesnya warna mint, terus ada motif terrazzo, untuk sanitarinya rose gold, terus masih ada warna putih. Kalau untuk lebarnya di 90 cm, panjangnya itu sekitar 2,7. Bisa jadi kamar mandi ternyata bukan Iya. toilet ya di sini, bukan cuma sekedar toilet. Oke. Dan di sini masih ada jendelanya juga, Betul, teman-teman. kita pakai jendela boven. Kenapa ini berbeda? Karena ceritanya tilesnya itu kurang satu garis dan kita nggak bisa beli per pieces. Jadi ya udah kita ke toko cat, kita minta warna sesuai sama tiles, tapi ternyata pas diaplikasikan warnanya beda. Cuman ya udahlah, imperfect make perfect. Tapi bener sih, kalau misalnya nggak terlalu di ini juga oke-oke aja. Iya, nggak terlalu kelihatan. Dan untungnya di banget bagian sih. sini ya. Nah, ini adalah pintu rahasia yang kedua. Pintu rahasia dulu yang kedua. Iya, nih. karena rumahnya compact jadi kita masih ada space juga. Di bawah tangga kita jadiin gudang. Ini sama lebarnya 90 cm, untuk panjangnya 2,7. Tapi space-nya lumayan banget loh buat nyimpen-nyimpen kayak gini. Iya, lumayan buat nyimpen bekas-bekas kardus, terus alat-alat bersih-bersih, itu cukup. Jadi semuanya yang berantakan di dalam situ aja Dalam sini. nyimpen Semua aib ada di dalam sini. Tapi emang bagus ya. Jadi kalau misalnya aku lihat dari sini kan tengah-tengah ini untuk TV ya. Terus yang bagian sininya kayak kisi-kisi tuh untuk pintu-pintunya semua. Betul. Nah ini cozy banget nih ruangan untuk nonton TV-nya. Betul. Ini ada kayak cerita tersendiri nggak? Kayak ini maunya tuh seperti ini gitu atau Ya kayak sih, gimana? kalau kita lebih ke pemilihan interiornya memang pilihnya kalau bisa itu yang multifungsi. Jadi ini sofa bed kalau misalnya nanti ada keluarga yang nginep, dia bisa tidur di sini juga. Jadi nanti kita bisa dijadiin sofa bed. Terus sama untuk
TV sebenarnya ya ini adalah request Pak suami, pengen TV-nya segede ini. Walaupun tidak begitu lebar, tapi dia request pengen sebesar ini, cuman masih enak lah untuk kita nonton TV dan lain-lain. Oke, dan ini dibikin floating ya, jadi lebih simpel biar aja. masih ada space juga kan, kalau misalnya bersih-bersih juga gampang, jadi kita buat floating aja. Oke, boleh kita pindah lagi nih. Boleh kita ke naik atas sedikit. Sebenarnya aku langsung salfok sama ini sih. Betul. Karena aku juga pecinta matcha. Kita langsung salfok sama ini. Ini emang sengaja dipajang di sini apa gimana ceritanya? Iya, jadi Matcha Corner ini sebenarnya emang wilayah aku sih gitu kan. Jadi emang kebetulan lagi suka banget sama matcha, jadi beli perintilannya juga di sini. Terus emang didikasiin tempatnya memang untuk matcha station. Jadi nggak boleh disentuh suami di sini. Boleh aja sih, tapi tetap nanti akan ada pembayarannya di terakhir. Nah, yang aku suka sebenarnya dari rumah ini masih ada kayak gemericik airnya gitu. Ini emang dari awal dari rencanain atau gimana? Karena kelihatan jadi beda aja gitu kalau rumah ada ininya kan. Jadi memang awal kita bangun ini salah satu requestnya itu pengen ada rooftop dan pengen ada suara air. Jadi untuk rencana awal tuh sebenarnya cuman setengah aja nih Kak. Jadi nggak full dari atas. Oh, setengah gini gitu? Kayak air mancur ada umumnya aja. Nah, terus pada saat pembangunan kebetulan aku sama suami kita kan emang suka ke coffee shop kayak gitu kan. Nah, ada salah satu coffee shop di Jakarta Selatan yang entrance-nya itu dia ada air mancur seperti ini tapi lebih besar. Nah, karena di sini ruangannya tidak terlalu besar, jadi kita aplikasiin sini sesuai dengan luasan di rumah. Jadi jadilah seperti ini gitu. Berarti terinspirasi ceritanya. Jadi kan lumayan nih sambil minum matcha, sambil dengerin gemercik air. Terasa di kafe gitu ya. Betul, jadi nggak usah ke kafe lagi. Dan ini emang rencananya akan ada ikannya atau cuman seperti ini aja? Seperti ini aja sih Kak, soalnya waktu itu kita pernah coba kasih ikan, tapi nggak bertahan lama sih, cuman kayak 1 minggu terus mati, akhirnya bau gitu kan. Jadi memang yaudah air aja sama bebatuan. Ikannya nggak betah ya? Ikannya nggak betah, iya. Nah ini kalau misalnya kita lihat ke atas ini tinggi banget. Pointnya sampai atas tuh berapa tuh tingginya? Tingginya ini kalau total sampai lantai atas tuh sebenarnya 12 meter. Oke, dan emang dibiarin los aja gitu ya los sampai aja. atas ya. Memang Cuman ini salah tetap satu ada atapnya ya di atas. Oke. Jadi emang salah satu kita kasih void ini supaya walaupun kita nggak rumah di dalam gang, terus berdempetan sama tetangga juga kanan kiri, terus kita nggak punya backyard juga, at least kita masih ada bukaan lah di tengah-tengah ini di antara si kolam ini gitu. Jadi bisa jadi sirkulasi dari atas nanti keluar ke depan. Kita ke samping sini akhirnya ketemu sama meja makan sama dapur. Sama dapur. Sebenarnya udah kelihatan sih kalau pas tadi masuk itu langsung kelihatan area sininya. Kalau ini area kekuasaannya siapa? Suami atau Mbak Riri? Bisa dibilang kita berdua sih, karena kalau untuk masak justru lebih sering Pak suami yang masak gitu sih. Jadi aku lebih sering beberesnya. Jadi memang kita pemilihannya pengen satu garis aja biar kelihatan clean, terus juga simple, warnanya juga masih satu nada, kayu, Japandi, terus putih kayak gitu. Sampingnya meja makan, nanti sambil makan bisa sambil dengerin gemercik air juga. Oke, aku boleh tanya nggak ini kode HPL-nya apa, masih ingat ya? Ini Taco Afromorsia. Choco Afromorsia ya? Iya, Choco Afromorsia. Kalau Choco Afromorsia harusnya sama kayak di rumahku kalau nggak salah. J berapa gitu ya? 8502 Iya, kalau nggak salah ya. Kalau salah ntar kita benerin deh. Pokoknya ini semuanya takonya sama sih, kitchen set sama kamuflase yang di depan juga itu kodenya sama. Terus mau lanjut ke atas atau masih ada yang ceritain di lantai bawah ini yang mungkin kelewat? Kayaknya sih udah gitu aja ya untuk dapurnya. Oke. Nah, kita sekarang menuju ke lantai 2 nih ceritanya. Kalau tangganya ini sendiri ada cerita tersendiri nggak? Lebarnya berapa nih? Lebarnya sama kayak di kamar mandi bawah, itu sekitar 90 cm. Cukup untuk berdua ya. Untuk kita yang slim-slim itu cukup banget. Nih cukup nih. Masih ada space lagi. Oke. Terus untuk lantainya sendiri kita di sini pakai conwood gitu. Karena kan kita pengen tetap ada ornamen kayu, tapi kita nggak pengen yang maintenance-nya itu ribet gitu kan. Jadi ini termasuk yang low maintenance, kita cat aja warna kayu. Terus untuk list tangganya sendiri kita pakai besi sama dengan si railingnya. Ini kayak kesan industrialnya ya? Tuh, tetap industrial dan Japandi. Dan ini sih yang cantik.
Dikasih ambience light Iya. dari bawah sampai atas. Mungkin kelihatan banget ya tuh kalau pas sudah gelap ya. Betul, jadi kebetulan kan kita syutingnya pagi ya Kak, jadi memang Tapi kelihatan kok ini. Oke, nah kita udah sampai di area lantai 2 dan ini masih ada tangga lagi ke atas. Nah, kita bahas dulu di sini. Kayaknya di sini kamar ya isinya. betul. Jadi di lantai 2 ini kita memang privacy area. Jadi di lantai 2 cuma ada kamar aja, ada 3 kamar, yaitu kamar anak, working space, sama kamar utama dan kamar mandi. Boleh lihat dulu dari mana, dari sini? Boleh, kamar anaknya, silakan. Wah, ini ukurannya berapa nih? Ini ukurannya 19 kali 2,1. Compact banget di sini. Karena kan memang untuk kamar anak atau kamar tamu, cuman untuk bednya sendiri nanti ini masih bisa di-extend. Jadi kurang lebih di 160 cm. Oh, berarti bisa untuk 2 orang ya? Bisa untuk 2 orang, betul. Oke. Dan masih ada jendelanya juga. Betul, Masih ada tetap bukaannya. jendelanya, ada pencahayaan di sini. Dia kecil tapi bermanfaat banget ya. Terus juga kabinetnya bisa untuk naro baju juga, kayak gitu. Oke, dan lantainya sih yang aku notice langsung berubah. Di sini juga pakainya lantai yang motif kayu. Betul, untuk semua kamar di lantai 2 ini kita pakai semuanya granit motif kayu. Untuk pembeda aja sih, gitu kan, jadi lebih warm juga. Oke. Tuh. Kita lanjut ke ruang sebelah. Tuh, silakan. Kalau ini kayaknya pintunya beda nih, pakainya sliding door. Pakainya sliding door karena ini lebih compact lagi. Silakan. Oh, ini working area ya? Iya, working area. Sebenarnya sih ini juga nanti untuk kamar anak atau kamar tamu, teman. Untuk saat ini kita fungsikan untuk working space sama tempat penyimpanan koper dan juga baju-baju. Oh, itu di balik sana. Di balik tirai noren ini. Ini ukurannya berapa? Ini untuk panjangnya di 3,75, untuk lebarnya tadi di 1,8. Oke, dan tetap harus ada jendelanya, jadi Betul. tetap terang ya di dalam Tetap sini. harus ada jendelanya. Kecil-kecil tapi ini ya fungsional semua ya gitu kan. Iya. Siapa tahu kan teman-teman ada nih yang punya ruangan kecil bingung buat apa, bisa buat working space juga ya Tuh, sebenarnya. manfaatin aja sih semua ruangan yang ada di rumah, kalau bisa jangan sampai mubazir. Nah, ini kita ke sana, cuman yang menarik ini dinaikin lagi loh lantainya. Tuh, sama kayak tadi yang di lantai 1 dibuat leveling karena kita mau ngejar si tangga nanti yang ke rooftop lantai 3. Tapi kalau yang ini lebih pendek aja, cuma sekitar 20 cm kita buat 2 step. Jadi Tuh, sebagai nyaman pembatas sih. juga. Pembatas juga nih memasuki ke area kamar utama sama ke kamar mandi. Oke, boleh ke kamar mandi dulu? Boleh. Oke, ini untuk kamar mandinya di lantai 2. Wih, cukup besar loh ini. Ukurannya berapa kalau ini? 1,7 kali 2,3 meter. Terus di sini juga kita kasih skylight itu di ukuran 60 cm sebagai pencahayaan. Jadi selain ada jendela, kita juga ada skylight di atas. Jadi jendelanya juga dari atas ini ya Betul. bukaannya. Dan ini untuk area basah dan keringnya juga terpisah loh. Iya, kita pisahin, terus kita pakai ini aja, nggak mau pakai kaca supaya less maintenance juga ya. Ini pun juga udah cukup, kalau mandi nggak akan ngucur kemana-mana. Dan kalau di sini temanya abu-abu, cuman tiba-tiba yang untuk area showernya ini dibedain gitu ya. Sengaja memang biar ada ornamen sedikit aja kali ya, biar nggak abu-abu semuanya, tetap kita kasih pembeda sedikit untuk ruangan si showernya, terus toilet, sama di sini area wastafelnya. Ada wastafelnya juga di sini. Dan itu jendelanya. Jendela lagi. Oke, nah berarti ini kamar utama. Kamar utama. Tapi kita ngintip dari sini dulu nih. Nah, jadi kalau misalnya kita dari atas sini, teman-teman kita bisa ngelihat itu air. Oke, dan ini dari atasnya tuh. Jadi terang ya di sini ya. Terang, kalau emang lagi cerah pasti terang. Terus kalau misalnya hujan nanti kita bisa lihat gemercik hujan juga di atas. Nggak terlalu berisik sih karena kan ini kita pakai kaca yang ketebalan 0,88 mili, jadi masih nggak terlalu Meredam lah ya, meredam suara. Betul. Oke. Lanjut kita ke kamar utama. Ah, lucu banget kamar tidurnya. Ini ukurannya berapa? Lumayan besar loh kalau ini ya. Ya, ini paling besar di 4 kali 3 meter. 4 kali 3 meter. Dan aku suka konsepnya sih, simple aja gitu. Kayak kasurnya di bawah, lemarinya juga terbuka. Tapi ini sementara atau rencana kedepannya seperti apa? Kebetulan ini sementara sih Kak, karena kan kita masih rumah tumbuh juga ya. Jadi interiornya juga kita masih bertahap lah. Nanti akan ada dipan, sama akan ada
lemari sama ada meja riasnya full dari atas sampai bawah. Jadi untuk saat ini sih kayak gini aja juga udah cukup ya gitu. Jadi untuk baju-baju ke meja kita gantungin aja, selebihnya yang mau dipakai sehari-hari kita bisa taruh di box sama ada di laci. Dan tetap dapat pencahayaan karena ada jendelanya yang lumayan besar Jendela juga. lumayan besar juga. Ini juga ada space lumayan nih. Biasanya buat apa di sini? Nantinya TD aja sih, nih. nantinya sih sebenarnya sini akan ada side table sama harusnya sini ada meja nanti kayak untuk working space juga. Oke. Cuman kayaknya untuk saat ini gini aja sih kita OOTD-an juga ya di sini, terus make upan juga kadang di sini gitu. Simple aja. Itu karena kan ini emang cuma untuk tidur aja. Asik ya kamarnya ya. Ini juga dibikin kayak gini loh atasnya. Karena kan nanti ini akan buat lemari ya Kak. Jadi sisi sini nih batasnya untuk lemari. Emang udah ada full ya di sini lemari. Memang ya? udah disiapin sebenarnya. Siap. Nah, ini saatnya kita ke atas. Oke, sekarang kita udah ganti pemain sama Mas Ilham sekarang. Sudah kita bujuk-bujuk biar ikutan di sini. Oke Mas, sebelum kita ke atas, aku mau tanya, berarti di atas nih ada rooftop juga ya? Ada rooftop, ada area jemur sama laundry. Memang dari awal pengen ada rooftop itu atau gimana ceritanya? Dari awal emang kita mau ada rooftop karena kan kita emang temen banyak ya, dan kebetulan kita dapat sunset juga di area sana, jadi pengen sunsetan di rumah lah daripada ke cafe. Wih, asik. Boleh Ada maca, ada sunset. Sambil ke atas nih kita Mas. Boleh. Cuman di ini tangganya aku lihat dia dibikin berbeda ya Mas. Kalau Iya. yang bawah kan full solid ketutup, yang sini dibikin ada celah-celahnya untuk udara ya, udara dan cahaya ya biar bisa ke bawah ya. Karena awalnya nih emang solid juga, tapi setelah kita kan, saya sama istri kan sering ke cafe gitu, dan ternyata kita dapat nih tangga yang melayang gitu. Langsung kita info ke arsitek kita, terus kita info ke tukang kita gitu. Dibikinlah seperti ini. Gimana caranya kayak gini? Ke kafe mana sih Mas? Ada maca, ada sunset. Oke, terus juga aku perhatiin skylightnya di sini full ya Mas ya, satu ada tangga ini ya. Ya, ini skylightnya 1 meter kali 5 sih. Ya, kita emang konsep rumah ini pengen rumah tanpa genteng sih. Jadi semua di atas ini emang semuanya pakai kaca. Oh oke, iya ya, jadi Iya. nggak pakai genteng ya. Cuman ini kan kulihat ada celah-celahnya dikit ya, tetap ya Iya. untuk ventilasi udaranya. Iya, ya. betul. Oh wow, nah kalau full kaca seperti ini, plus minusnya apa nih Mas? Sebagai Panas. pengguna. Oh oke, Panas, ya. tapi Iya. kebetulan kan kalau kita jarang di rumah, terus kalau misalkan siang kita pasti ada di bawah nonton TV. Kita lebih ke sini itu kalau sore aja sama malam. Oh oke, paling itu ya kalau emang dirasa terlalu panas mungkin bisa tambahin kaca film gitu ya Mas Bentar ya. Betul. Oke, nah ini kita berada di area Laundry-nya. laundry-nya. Oke, ini satu mesin cucinya dan emang udah disiapin ya dari awal Udah ya. disiapin, tapi emang harusnya nggak kayak gini karena ini rumah tumbuh, dan emang didesainnya nunggu duit dulu lagi. Iya. Jadi nanti bakal diterusin. Tapi emang seperti itu Mas, rumah tuh selalu seiring bertambahnya waktu sering kita ngisi. Betul. Kita ngisi. Emang seperti itu ya. Dan di sini ada ruangan untuk apa nih Mas? Ini area jemur. Oh, Ya. utilitas juga ya. Sama kan kalau di bawah ada ground tank, kalau di sini kita pasang tandon air sih. Oh, Iya. jadi untuk ditubukin dulu di atas ini, baru dia distribusi ke bawah sini. Iya betul, dan kita pakai Booster. juga. Oh, ini bener sih kalau jemur Langsung kering. Kering ya. 2 jam juga kering. Satu AC nyala emang dari panas ini juga ya. Kita kalau di sini juga lama-lama kering ya. Ini area selanjutnya Oke, wih. Rooftop Ini taman. rooftop yang hanya bisa kita dapetin ya view-nya kayak gini ya Mas Iya. ya. Kalau di Jakarta ya, karena view-nya langsung kelihatan kota Jakarta juga ya. Gimana Mas ceritanya rooftop ini Mas? Kan kalau di bawah kan gemericik air lah, ya kan, ditemenin sama maca. Kalau di sini sama view kota lah, city light gitu. Ini tempat, kalau misalkan hujan kita biasa duduk di sana. Ini kalau pas malam tahun baru kelihatan nggak Mas kembang? Kelihatan semuanya. Kelihatan ya? Dan kebetulan kalau cerah, Gunung Salak pun kelihatan di sebelah sana. Wih, oh iya ya. Sunsetnya di sebelah Sunset sana. ya. Iya. Cuman sayang kita kesini pas siang ya. Dan ini emang lagi panas banget di lantainya juga ya. Jadi nggak pakai kaos kaki udah kepanasan nanti kaki.
Jadi semuanya itu emang kita bilang ke arsitek kita sama ke yang desain kaca ini, kita tetap mau ada cahaya tapi tetap ada udara. Makanya dia bisa masuk lewat sini Iya. ya? Air hujan nggak masuk karena Nggak dikasih masuk. ini ya? Betul. Sama pintu juga kalau di sini kan semuanya pakai kawat nyamuk gitu. Oh, iya. Jadi biar Oke. tetap udara juga bakal masuk. Jadi emang udah dipikirin banget lah ya dari awalnya. Ada lagi mungkin cerita Mas di rooftop ini. Ini siapa yang nanam di atas nih Mas, kalau boleh tahu? Itu kebetulan kita pengen punya tanaman, taman kecil tapi tanaman yang gampang dirawat lah. Jadi kita ke tukang tanaman, kita cari-cari ya ini tanaman butterfly namanya. Wah seru. Aku lagi ngebayangin ini kan sore-sore malam asik banget emang di atas ini ya Mas. Ya? Betul. Spot favorit ya? Spot favorit, apalagi kalau banyak ke kembang api, tahun baru, acara-acara tertentu pasti di sini jadi spot sih ngumpul-ngumpul. Oke teman-teman, sekarang kita udah duduk bareng bertiga nih. Ada Mas Ilham sama Mbak Riri. Wih, terima kasih kita udah boleh keliling rumahnya. Keren banget ternyata, menginspirasi sekali di lahan yang terbatas ya padahal nih ya. Nah, yang aku mau tanyakan, ini proses pembangunan berapa lama nih Mas? Dan challenge-nya apa pas bangun rumahnya ini? Proses pembangunan ini kan bangun itu mulai Mei 2024 dan jadi itu Desember. Oke, 7 Kita bulan. ya 7 bulan. Challenge bangun ini tuh karena ini rumahnya dalam gang, jadi bahan bangunan itu nggak bisa langsung dikumpulin semua di sini. Kalau kita beli pasir, kita beli batu tuh dikarungin dulu. Oh. Iya, di material. Jadi kita nyuruh orang lagi buat ngarungin, abis itu dinaikin, baru kesininya bawa pakai karung. Wah. Jadi itu yang memakan waktu juga berarti. Betul. Ya? Iya. Oke. Tapi terus ya udah memakan waktu, tapi semua proses berjalan lancar aja lah ya. Proses sih lancar, tapi karena kita kan sering ke kafe, terus kesana kesini gitu, jadi pas pembangunan nih banyak gantinya lah. Menemukan hal baru Iya. ya. Cocok nih taruh di rumah gitu. Iya, kita datang ke kafe terus wah ini cocok nih. Kita bilang ke arsitek kita, ini bisa nggak diganti? Abis itu kita bilang ke tukang kita. Dan kan kebetulan tukang kita itu kan, jadi kita sewa arsitek aja dan tukang kita itu kan dari kita langsung. Jadi Harian atau borongan? harian. Harian, oke. Jadi kita nerjemahin lagi, jelasin lagi semuanya dan gambar yang di arsitek itu belum tentu dipahami sama tukang kita sih. Oh, berarti controllingnya juga effort juga sepertinya berarti ya? Tiap hari kita pasti kesini sih pagi gitu, sebelum kerja. Oh, oke. Karena pasti ada pertanyaan dari tukang, ini apa, ini gimana. Kayak contohnya kan pasang kaca nih. Oke. Dikiranya tukang yang bakal pasang kaca. Tukang langsung bilang nggak bisa itu. Nggak bisa pasang kaca Iya. nih. Enggak, bukan kalian yang pasang. Tenang. Dan pertanyaan di awal juga kayak rumahnya kan nggak ada gentengnya gitu dan banyak area bolong-bolong gitu waktu pas di awal pas pembangunan. Jadi banyak pertanyaan ini kenapa bolong gitu, terus kalau hujan gimana gitu. Tapi pas udah ada hasilnya sih baru ketahuan. Paling yang lucunya itu kan kayak tukang kan ini salah satu proyek pertamanya mereka juga kayak ini beneran kayak gini kayak gitu kan. Ini beneran nih rumahnya kotak aja gitu, nggak mau ada atapnya dan lain. Kita bilang iya kok bener kayak gini kayak gitu kan. Ini bener toiletnya di depan kayak gitu. Iya bener kok, nanti kalau udah jadi bakalan kelihatan bedanya. Terus pas udah jadi oh maksudnya seperti ini kayak gitu. Lebih lucu aja sih karena kan juga mereka jarang buat rumah memang yang beda gitu kan. Biasanya kan ya rumah pada umumnya aja. Aku pengen tanyain, berapa sih biaya pembangunannya rumah ini? Berapa? Biayanya itu 9.187 matcha latte. Jadi kalian kaliin aja kira-kira berapa ya. Pun masalah mana aku juga nggak tahu ya. Oke. Average price yang di seremonial matcha di Jakarta lah gitu. Oke. Jujur saya juga nggak tahu tuh berapa. Jadi itu jadi puzzle aja untuk teman-teman, silakan cari tahu, entah googling entah tanya ChatGPT segala macam, silakan cari tahu sendiri, kurang lebih seperti itu ya biayanya ya Mbak ya. Iya, kalau misalnya udah ketemu jawabannya nanti jangan lupa komen di YouTube Wicak Miftah ya. Oke. Nanti dicek bener atau enggak ya. Nanti kita koreksi mana yang bener.
Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, pengen nanyain seputar rumahnya lagi atau mungkin terinspirasi tentang rumahnya, nanyanya kemana, Mbak Riri, Mas Ilham? Oke, bisa ke Instagram kita di rumah.reels atau ke YouTube juga sama rumah.reels. Oke, nah ada kepanjangannya nggak sih itu Reels apa tuh, Mas Mbak? Nama berdua kah? Nama berdua, Oh, iya. Riri dan Ilham. Wih. Itu sih, Reels. Oke. Simple. Oke. Oke, ya udah, kita thank you banget boleh main ke sini, explore rumahnya. Wah, luar biasa, bener-bener menginspirasi. Nggak nyangka loh, rumah 42 meter persegi jadi senyaman ini. Oke, thank you sekali lagi. Terima kasih teman-teman buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel kita, follow Instagram kita, Wicakson, Miftah Jannah. Ada Instagram satu lagi, klikin .id juga, dan Instagramnya Inspiraut. Ada TikToknya juga. Pokoknya panjang lah, ada di deskripsi. Dadah! Tas. Mau gantian nggak ke atas? Itu sama Kak Wica. Ayo, Terus dikit, tinggal dikit. jauh ke atas. Ini rooftop aja biar dia aja Kak, panas soalnya. Oh iya. Kayak kaos kaki udah kepanasan nanti.